Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan berbagi koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sebagaimana kita ketahui, setiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka juga memiliki minat, bakat, gaya belajar, dan kemampuan awal yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. Dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Untuk dapat mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus menilai atau menentukan kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat belajar murid. Minat setiap anak tentu berbeda-beda. Dengan mengetahui minat belajar murid, guru dapat menuntun murid-murid membangkitkan minat belajarnya agar lebih aktif dalam kegiatan belajar serta memfasilitasi murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Profil belajar murid dapat dilihat dari lingkungannya, budaya anak, gaya belajar, serta kecerdasan majemuknya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengetahui kemampuan awal murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, menggunakan bahasa yang jelas dan jujur, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan 3 aspek kesiapan murid, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan di kelasnya. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga kombinasi dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Yang dimaksud dengan proses di sini yaitu mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Diferensiasi produk. Ketika kita bicara tentang diferensiasi produk, maka kita akan memikirkan tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Bagaimana keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Koneksi materi antara modul
2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sementara itu, koneksi dengan modul 1.2, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi juga dapat menjadi sarana bagi guru untuk mewujudkan budaya positif di kelas. Guru dapat membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid agar proses belajar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.